pagi anak-anak. Ya, ini sudah merupakan acting, ada respon. Ya, hari ini kita mempelajari seni peran dalam berteater. Ya, jadi untuk lebih lanjut nanti kita akan sedikit ibu ulas masalah olah tubuh, ya. Jadi bagaimana kita berekspresi dan seterusnya. Ada beberapa anak yang bisa mempraktekkan apa yang kita minta hari ini nanti, ya. Jadi olah tubuhnya bagaimana, stamina bagaimana, powernya bagaimana, ekspresinya bagaimana dia berimprovisasi. Karena improvisasi itu sangat penting di dalam psikologi penampilan, ya. Untuk hari ini, bagaimana keadaan kelas kita semuanya hadir, ya? Jadi begini, andaikan nanti misalnya kita masuk dalam prakteknya, ya, antara siswa yang satu dengan teman yang lain harus saling menghargai pendapatnya. Misal ini, ya, berikan pendapat atau saling menghargai pendapat antara teman-teman yang berbeda. Itu, ya. Itu hari sudah terbentuk. Di sini sudah mulai kita menerapkan satu disiplin di dalam berteater. Karena kita di sini apa pentingnya kita mendisiplinkan waktu di dalam diri kita? Karena semua teman-teman mempunyai kepentingan yang berbeda-beda. Nah, bagaimana supaya bisa ketemu di dalam satu disiplin untuk menentukan bagaimana jalannya cerita kita berteater ini? Itu harus ada komitmen yang harus kita terapkan. Menyeimbangkan olah tubuh kita ini terhadap situasi yang ada di naskahmu oleh ribuan tahun contohnya. Bagaimana caramu mau berlari atau menghindari itu adalah bagaimana teknik kamu menyeimbangkan dirimu dalam mengolah tubuh, ya. Nah, sekarang kita masuk ke simbolisme dalam teater visi. Yang pertama adalah objeknya. Misal, ya, misalnya sebuah boneka itu dapat mewakili seorang yang jauh atau kehilangan orang yang sangat dicintainya. Kemudian yang kedua, gerakan tubuh. Gerakan tubuh, misalnya gerakan tangan yang menyerah tanpa mewakili kekalahan atau keputusasaan. Misalnya itu bisa saja terdapat seperti itu, ya. Jadi anak ibu semuanya, bahwa di dalam berteater itu perlu kita memperhatikan olah tubuh. Apa salah satu contohnya adalah olah tubuh keseimbangan dan kelenturan. Nah, mungkin bisa kita praktekkan dulu sementara. Ini ya, silakan maju dulu. Ayo, kita untuk melatih keseimbangan atau kelenturan. Coba kamu berpikir, membayangkan kamu berjalan di jalan yang licin. Sudah? Nah, sekarang dari sana dulu, ke sana. Satu-satu. Bahwa ini dinding, ini meja, itu kan pegang, nggak ada. Intinya naskahnya, skripnya itu kamu berjalan di jalan yang licin. Berarti kamu pelan-pelan, ya kan? Jadi jangan kayak nonton tikus, ya. Dia sudah nggak memikirkan jalan yang licin tadi, karena pasti kalau kita berlari pasti akan tergelincir. Akan suasana yang misterius atau gelap. Nah, ini kita lihat dulu situasinya. Ini dimainkan di mana? Pada waktu kapan? Gak perlu senyum, gak perlu mencolek, tidak perlu merungut dan seterusnya. Supaya apa? Penonton tidak mengetahui apa kekurangan pemainnya. Seperti itu, ya.
videokan kembali, kembalikan lagi sama teman sampai itu dapat, seperti itu ya. Jadi nggak perlu takut salah. Kalau misalnya salah, bagaimana caranya kamu improve atau kebebasan ya. Contohnya apa? Coba dua anak ibu yang pintar-pintar tadi dulu, ayo, apa contohnya misalnya dalam kata-kata? Langit yang cerah serta awan-awan yang penuh dengan berbagai macam bentuk dan rupa. Ya, teman. Saya hanya kasih contoh saja satu. Buat naskah sendiri, nggak perlu kamu salin, tapi ada di ide di kepalamu itu ya. No bully, no bully. Kamu buat rancang, berarti tidak langsung ke endingnya, tapi pemaparan bagaimana, konfliknya bagaimana, endingnya bagaimana. Nggak perlu panjang-panjang, sudah masing-masing ekspresikan, lakonkan, kamu praktekkan di depan cermin di rumah masing-masing. Jadi minggu depan kita tagih. Nama saya Gama, saya dari kelas 11-4. Kenalkan, nama saya Rangga Nugroho dari kelas 11-4. Halo Gamas, bagaimana pengalaman belajar dengan Ibu Elisa di seni teater? Itu tadi bagus banget sih tadi pembelajarannya. Karena jadi itu saya lebih suka seni teater daripada seni lainnya. Nah terus tadi Ibu Elisa mengajarkan kita bagaimana membentuk emosi untuk kita bermain teater. Nah terus tadi Ibu Elisa juga mengajarkan bagaimana kita berimprovisasi di seni teater. Nah jadi itu aja sih dari saya. Halo Rangga, apa yang paling Anda nikmati dari pembelajaran seni teater ini bersama Ibu Elisa? Jadi pengalaman saya dalam belajar seni teater bersama Ibu Elisa ini, saya sangat tertarik ya pada seni teater ini. Beliau ini tidak membosankan begitu cara metode belajarnya. Metode belajar beliau ini diselingi oleh candaan, jadi kita tidak bosan. Selain itu kita dapat mengeksplor lebih jauh cara kita berekspresi, cara olah raga ya, olah gerak, serta teknik-teknik itu diajarkan oleh Ibu Elisa. Jadi ini sangat mendukung saya dalam menemukan passion saya dalam di seni teater ini. Baik, terima kasih, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dayang Suryani, saya guru bahasa Inggris SMA Negeri 1 Balikpapan, sekaligus rekan sejawat Ibu Elisa Rosjohana, guru seni dan budaya. Di sini Ibu Elisa telah mempertunjukkan sebuah penampilan yang baik ya selama mengajar, dan juga semua peserta didik terlibat aktif dan sangat merespon dan memberikan umpan balik yang sangat luar biasa terhadap pembelajaran yang dilakukan oleh Ibu Elisa Ros. Semangat Bu Elisa Ros, semangat berbagi, semangat belajar, dan semangat menginspirasi peserta didik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ratna Ardiana, guru SMA Negeri 1 Balikpapan. Dalam kesempatan ini saya ingin menyampaikan apresiasi yang sebesar-besarnya kepada Bu Elisa Ros sebagai guru seni budaya SMA Negeri 1 Balikpapan, yang mana sudah sangat luar biasa mendampingi, mendidik, sehingga penampilan karya anak-anak di SMA Negeri 1 Balikpapan begitu memuaskan pada saat saya menontonnya. Maju terus Bu Elisa Ros, sukses selalu, SMA 1 semakin terdepan. Terima kasih. Demikian video pembelajaran kami, yaitu seni olah tubuh. Semoga apa yang sudah kalian tonton dapat diimplementasikan di kehidupan sehari-hari. Sampai jumpa di video selanjutnya. Salam.